Universitas Swarmadewa yang berdiri pada tahun 1984 berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi swasta. Kampus yang berlokasi strategis di pusat kota Denpasar berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan luas bangunan 20.353,19 meter persegi. Memiliki program pasca sarjana dengan 7 program studi magister, 1 program studi doktor hukum, 7 fakultas dengan 14 program studi strata 1, dan 3 sekolah vokasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swarmadewa memiliki 3 program studi strata 1, yakni program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Menjadi universitas yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034 adalah visi Universitas Swarmadewa yang telah diimplementasikan oleh masing-masing program studi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swarmadewa. Hal tersebut terbukti atas raihan prestasi serta capaiannya baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swarmadewa telah menyiapkan layanan pendidikan berbasis IT untuk menjawab tantangan serta permintaan masyarakat. Sistem pembelajaran e-learning dengan dukungan sarana prasarana penunjang seperti gedung berlantai 4 dengan fasilitas lift, Wi-Fi, ruang kelas dengan AC dan juga LCD proyektor, ruang pertemuan atau rapat, sekretariat, serta perpustakaan yang berbasis digital. Didukung dengan kualitas tenaga pengajar yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya, sudah disiapkan untuk mencetak lulusan yang unggul dan berkompeten di bidangnya. Di samping itu, para mahasiswa juga dibekali keterampilan khusus seperti keterampilan perpajakan untuk program studi akuntansi, keterampilan perbankan untuk prodi ekonomi pembangunan, serta keterampilan bisnis untuk program studi manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swarmadewa itu bersama-sama berdirinya dengan 5 fakultas yang lain pada tahun 1984. Dalam perjalanan memang Fakultas Ekonomi selalu menjadi favorit ya, karena memang jumlah yang ingin kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Swarmadewa itu selalu menjadi barometer keberlanjutan daripada universitas. Adapun visi yang kami tuangkan di dalam pengembangan Fakultas Ekonomi ke depan itulah menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swarmadewa sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang bermutu, ya, berwawasan ekowisata, berdaya saing secara global di tahun 2034. Dan ini memang memberikan nuansa bahwa ke depan kita tidak saja hanya berharap ya pengembangan pariwisata itu hanya menghadirkan wisatawan yang datang ke Bali ya, untuk menikmati Bali, akan tetapi mereka juga peduli dengan lingkungan yang ada di pengembangan pariwisata. Jadi sehingga lebih menekankan pada ekowisata. Dalam kaitan untuk pengembangan Fakultas Ekonomi, ini memang beberapa unit-unit yang terkait dengan kompetensi yang dituntut oleh
para lulusan sarjana itu sedang kami dorong dalam kaitan pengembangan daripada pelatihan di masing-masing prodi. Tadi sudah juga kami sampaikan di perbankan itu lebih kami dorong nanti bagaimana mengimplementasikan teori-teori perbankan itu tidak saja sebatas teori, akan tetapi secara praktis, sehingga nanti akan menjadi kompetensi mereka di dalam menyelesaikan studi untuk ISP. Dan itu tidak milik ISP saja, tapi ke semua prodi. Ada manajemen perbankan, ada keuangan masalah perbankan, ada perencanaan perbankan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di manajemen, lebih mendorong kepada kewirausahaan. Ini pun dalam kaitan untuk kompetensi. Bagaimana memunculkan jiwa entrepreneur ini. Jadi kami sedang mencoba berkoordinasi dengan praktisi-praktisi yang ada itu untuk mencoba mengembangkan bahwa di dalam pelatihan itu tidak saja kembali teori, tetapi implementasi daripada teori itu sendiri. Kemudian di akuntansi, kami sering disasar oleh DJP, ya, daerah mengenai tentang pajak, ya, dari dinas pajak yang ada di daerah untuk mensosialisasikan, jadi menyadarkan masyarakat, menyadarkan para pengusaha dan lain sebagainya untuk sadar dengan pajak. Ini sekaligus sebagai kehidupan bernegara yang baik, itu harus sadar untuk membayar pajak. Nah, ini keunggulan-keunggulan yang memang kita tawarkan di masing-masing prodi. Baik ya, jadi saya selaku Wakil Dekan 1 ya, jadi sesuai dengan job yang diberikan ya, sesuai dengan OTK ya. Jadi saya membidangi masalah Tridharma ya, yang di dalamnya ada pendidikan, nah, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian ada penelitian gitu ya. Nah, kemudian untuk bidang pendidikan itu ya, jadi kita di Wakil Dekan 1 ya, kemudian bekerja sama dengan prodi ya, jadi masing-masing prodi ya, untuk melaksanakan ya sebagian ya dari tugas-tugas pembelajaran ya. Nah, kemudian termasuk juga bidang penelitian ya, karena memang untuk penelitian itu kan ada di Wakil Dekan 1 juga. Nah, sehingga apa yang akan kita rancang itu ya, jadi apa yang akan kita buat itu ya akan selalu nanti dikoordinasikan ya dengan Bapak Dekan, dan kemudian supaya nyambung dengan prodi, jadi dari prodi yang ada. Nah, termasuk juga di bidang pengabdian masyarakat ya, jadi baik pengabdian masyarakat dan kemudian maupun penelitian itu ya, jadi harus ada roadmap-nya ya, supaya nanti apa yang kita laksanakan atau apa yang akan kita lakukan ya sesuai dengan roadmap yang ada gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya ya juga tugas kami di Wakil Dekan 1 adalah monitoring ya, jadi monitor gitu ya istilahnya ya, bersama-sama prodi ya terkait dengan ya proses pembelajaran, kemudian ya penelitian maupun pengabdian masyarakat ya. Nah, barangkali ya secara garis besar ya, jadi itu tugas kami ya selaku Wakil Dekan 1 ya. Nah, kemudian untuk kedepannya juga ya, jadi terkait dengan pengembangan ya, jadi masing-masing prodi. Jadi demikian kira-kira ya. Kalau lebih dirinci lebih jauh, jadi yang menjadi wewenang daripada Wakil Dekan 2 sesuai dengan pasal 12 yang ada di OTK, yang bertindak, yang pertama bertindak untuk mewakili dekan dalam bidang pengambilan keputusan mengenai keuangan, administrasi dan umum, sarana prasarana, dan rumah tangga. Kemudian wewenang yang lainnya juga memberikan penilaian di dalam SKP, yaitu sasaran kinerja daripada pegawai. Kemudian yang ketiga, wewenangnya juga melimpahkan tugas yang diberikan kepada bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun setelah kita wewenang ada, kita juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik, yaitu mengenai pertanggungjawaban penyusunan laporan akuntabilitas dalam bidang administrasi dan umum, bidang keuangan, bidang sarana prasarana, serta bidang rumah tangga. Bahwa dalam bidang sarana prasarana di sini sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena semua sarana dan prasarana pembelajaran, terutama ruangannya sudah ber-AC, kemudian ada LCD. Di samping itu juga ruangannya dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan daripada mahasiswa. Nah, itu dari segi sarana prasarana. Sedangkan dari segi keuangan ini berbasis kinerja, dan semua keuangan itu terpusat satu. Jadi kita dalam hal keuangan telah ditentukan oleh Yayasan Kesejahteraan Polri melalui rektor, dan kita diberikan keuangan untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui RKA yang telah diberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian dalam bidang rumah tanggaan itu sudah juga berjalan dengan baik, di mana di sini fasilitas yang ada juga sudah ada dan semua sudah ditunjang sesuai dengan kesejahteraan yang telah diberikan oleh Yayasan Kesejahteraan Polri selama ini. Bidang kemahasiswaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swaradewa memiliki segudang prestasi, baik bidang akademik maupun non-akademik. Nah, untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bagi mahasiswa yang berprestasi, itu akan mendapatkan apresiasi dari fakultas, maupun dari universitas juga mereka akan memperoleh reward maupun apresiasi. Nah, untuk di bidang kemahasiswaan juga, mahasiswa yang berminat di bidang olahraga, seni dan sebagainya, itu disediakan unitas yang untuk mereka bergabung di dalamnya. Kegiatan kemanusiaan juga sering kita lakukan, ya, antara lain kunjungan sosial terkait juga dengan kegiatan pada kekeluargaan Fakultas Ekonomi. BEM Fakultas Ekonomi itu melakukan kunjungan sosial ke masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, ya, setiap tahunnya mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya mahasiswa baru, itu melaksanakan bakti sosial mahasiswa. Nah, ini tentunya desa yang kita tuju yang benar-benar membutuhkan tenaga dari mahasiswa untuk ikut membantu membangun desa tersebut. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swarmadewa menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Swarmadewa sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan ekowisata, dan kompetitif secara global pada tahun 2034.